Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang kami muliakan para jamaah Masjid Al-Ikhlas Pamekasan, Al-Islah Pamekasan, bapak-bapak para pemuka agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak takmir masjid yang ada di tempat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih atas diizinkannya kami untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kami dari Lembaga Suara Langit Indonesia pada bulan Ramadan kali ini berkesempatan untuk mendampingi safari dakwah Syekh Shalih Ali Mahfal. Beliau dari Timur Tengah. Alhamdulillah pada subuh kali ini ada di tengah-tengah kita semua. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah dan pesan-pesan nasihat dari beliau, dan saya insya Allah akan membantu menerjemahkan apa yang beliau sampaikan. Kepada beliau kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba pesan Indonesia. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar bapak, ibu-ibu? Bahasa Madura ya. Serumah kabar saja. Saya alhamdulillah. Bahasa Sunda kumaha zaman. Ya. Alhamdulillah istri saya orang Garut. Ya. Alhamdulillah sudah bisa bahasa Sunda sedikit aja. Belum lancar ya. Maaf. Saya lupa bahasa Arab aja insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha siwaka mal kalimatu tilka allati satutiquha al kalimatu. La ilaha siwaka na bihamriha ilmul kalami wa taqatil lahajatu. La ilaha siwaka ashu izzaha ashabu sayyidina rasuli wa matu. La ilaha siwaka zariha huna wa hunaka dhukhri wal 'idhamu rufatu. La ilaha siwaka tughni yawma la yughni al-malamu wa tanfa'u al-hasaratu. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana wa qa'idana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah fi salat as-subh qara'na ayat as-siyam wa fadlu ayat as-siyam. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كل المؤمنين من ذكر وأنثى وكبير وصغير كل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا. Tadi beliau sudah membuka majelis ini. Beliau sudah menanyakan, nggak perlu terjemah Pak ya, sudah bisa sedikit-sedikit. Kemarin diajari sama Ustaz Ibrahim yang di mobil. Beliau juga istrinya orang Garut Pak, jadi sudah bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Kemarin juga diajari bahasa Madura sama Ustaz Ibrahim. Malah saya yang belum bisa Pak bahasa Madura. Baru pertama sih. Saya belajar sama beliau nanti insya Allah bahasa Madura. Beliau memulai dengan tahmid, kemudian mengingatkan kepada kita kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwasanya kalimat tauhid ini kita hidup dengannya dan kita nanti akan mati dengannya, dan yang akan menyelamatkan kita di akhirat adalah kalimat la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah nabi kita, Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang mana dulu para sahabat nabi itu wafat ya, atau bahkan memperjuangkan kalimat syahadat ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai kehilangan nyawanya. Bahkan begitu pula hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza juga
nyawanya melayang demi kalimat syahadat ini, maka kita mari terus perjuangkan supaya kita selalu berada dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memulai majelis pada pagi hari ini. Beliau tadi mengatakan bahwasannya tadi ketika sholat kita membaca ayat-ayat puasa, ayat-ayat siam ya, dan keutamaan puasa, yang mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semua kita yang ada di masjid ini pasti datang ke masjid ini dalam keadaan beriman. Artinya kita semua ditakdirkan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang laki-laki, yang perempuan, yang bapak, yang ibu, yang adik-adik, yang anak-anak, semua masuk dalam ayat yang tadi disebutkan oleh beliau, yang tadi dibaca dalam ketika kita sedang sholat subuh tadi. Allah Subhanahu wa taala qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi yang dibaca, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang laki-laki maupun yang perempuan, diwajibkan atas kita semua untuk berpuasa. Untuk berpuasa supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa Allah Subhanahu wa taala hiya fi shaum min salat as-subh hatta salat al-maghrib. Hada min a'zam at-taqwa, annahu la tafṭur imtithalan li amrillah, la ta'kul wa la tashrab imtithalan li amrillah. Di antara bentuk takwa kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang menjalankan perintah Allah adalah tidak makan, tidak minum dari subuh sekarang ini sampai maghrib, yang mana aslinya makan dan minum itu adalah boleh, yaitu tidak dilarang, tapi karena ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, pada bulan ini kita tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Lihat Allah Subhanahu wa taala qala la'allakum tattaqun, ay la'alla qulubukum takun jamilah fi waqti as-salawat, fi waqti al-ibadah, fi waqti al-dhikr, fi waqti al-qurb min Allah Subhanahu wa taala. La'allakum taqtaribuna min Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini maksudnya apa? Di antara maksudnya adalah supaya ketika kita puasa ini, dengan kita berpuasa ini, hati kita menjadi lebih lembut. Supaya ketika kita berpuasa ini, keadaan iman kita semakin meningkat. Karena apa? Kita menahan hawa nafsu kita, yang halal saja bisa kita tahan. Seharusnya yang haram bisa kita lebih tinggalkan lagi. Idzan natafakkar fi hadha ash-shahr al-fadil في تقوى الله سبحانه وتعالى، في القرب من الله سبحانه وتعالى، في العبادة الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى، في الصبر في العبادة كذلك، ليس الصبر في الأكل والشرب، كذلك الصبر في عبادة الله سبحانه وتعالى. Maka mari kita pikirkan diri kita, pada bulan Ramadan ini kita akan beribadah dengan ibadah yang lebih apa lagi ya. Pada bulan puasa ini kita semua menjalankan yang namanya ibadah sahur. Sahur tentunya tidak hanya makan ataupun tidak hanya minum. Dalam sahur kita ada ibadah yang lain, ada seperti mengingat Allah Ta'ala, ada zikir, dan ada yang lainnya, yang mana mungkin pada bulan-bulan sebelum ini atau setelah ini kita lalai, kita lupa bahwasanya kita ini sebenarnya punya sekali banyak pilihan ibadah pada bulan puasa ini. وكذلك أنه عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني ندعوه ونتضرع بأن نكون من عتقائه من النار وأن يقبل منا هذا الصيام، لأنه في الحديث جاء أنه للصائم فرحتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. Dan kita ingat bahwasanya ketika kita sedang beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan yang benar-benar mulia. Bahkan dalam hadis tadi yang disebutkan oleh beliau, liswaimi farhatan, ketika seseorang berpuasa, yang mana seperti kita sekarang dalam keadaan bulan Ramadan ini kita berpuasa, kita akan diberikan oleh Allah Ta'ala dua kebahagiaan ya. فلهذا نمتثل هذا الصوم
ونمتثل هذا الشيء لكي عندما يأتي وقت الفطر نفرح ونسعد أننا صمنا ونستبشر، أي نتيقن أن الله سبحانه وتعالى سيقبل أعمالنا، ونفرح أننا صمنا لله سبحانه وتعالى، أي الحمد لله أنه وفقني لصوم هذا اليوم. Ini farhatan, bagi orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Dari pagi kita menahan makan, tidak minum, kita lapar. Ketika berbuka puasa kita merasakan kebahagiaannya, yang mana itu saja sudah membuat kita sangat-sangat bahagia. Apalagi nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tiada hentinya. Maka sebenarnya bulan puasa ini kita diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya beribadah itu akan memberikan kebahagiaan pada ujungnya, yang kita rasakan sedikit ketika berbuka puasa dan kelak nanti di hari akhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kebahagiaan yang tiada tara, yaitu ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولا ننسى نصيبنا من قراءة القرآن، أنه الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لا ننسى نصيبنا في قراءة القرآن، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقراءة، بالتدبر، بالقرب من الله بتدبر هذه الآيات. أي ماذا الله يقول في هذه الآيات، ماذا الله يعني يعطيني الرسالة من هذه الآية. Kita juga tidak melupakan bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, maka kita jangan sampai melupakan tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran pada bulan yang mulia ini, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, yang mana salah satu mulianya bulan ini adalah dengan Al-Quran ini. Jangan sampai kita meninggalkan yang namanya tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, karena pahalanya sangat-sangat besar. وكذلك إذا لم نجد وقتا في قراءة القرآن كثير جدا، لا بأس نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأشياء أخرى، مثل العبادة، مثل صلاة التراويح، مثل صلاة التهجد، مثل الصدقات، مثل كل الأعمال التي الله سبحانه وتعالى يجعلنا نتقرب بها إليه، نتقرب إلى الله بها. Atau mungkin barangkali di antara kita mungkin tidak semua kita kuat untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran yang banyak pada bulan kali ini. Kita masing-masing punya kesibukan. Ada yang sibuk di tempat bekerjanya, ada yang sibuk mengurus keluarganya, ada yang sibuk di tengah masyarakat. Maka tetap jangan sampai kita meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Setiap kita diberi potensi oleh Allah Ta'ala untuk beribadah dengan caranya, dengan jalurnya masing-masing. Kalau umpamanya kita tidak kuat membaca Al-Quran lama, kita punya ibadah lain, yaitu ibadah sholat sunnah, misalnya sholat tarawih. Setiap malam kita mari sempatkan untuk selalu ikut sholat tarawih di masjid bersama imam. Atau misalkan kita mungkin Allah Ta'ala akan uji kita dengan sakit misal, atau sedang sakit, maka usahakan tetap memiliki ibadah lain yang mana akan kita panen pada bulan Ramadan ini, baik dengan bersedekah, baik dengan tilawah, baik dengan memperbanyak sholat sunnah, ataupun yang lainnya. Jangan sampai kita merugi dan menyesal pada bulan Ramadan kali ini tanpa memanen, memiliki amal ibadah yang kita andalkan pada bulan Ramadan ini. ولم نلاحظ أنه من أعظم العبادات ومن أعظم القربات إلى الله كذلك هي الصدقة. Di antara amal ibadah yang jalan pintas pada bulan Ramadan kali ini adalah yaitu yang namanya sedekah. Karena sedekah ini adalah salah satu jalur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita supaya kita bisa dekat dengan Allah Ta'ala. Karena ada orang yang Allah Ta'ala berikan kesempatan dia beribadah dengan fisiknya, ada yang beribadah dengan lisannya, ada pula di antara kita diberikan kelebihan supaya bisa beribadah dengan hartanya. Maka jangan kita sia-siakan momentum bulan Ramadan kali ini untuk memperbanyak ibadah kita, di antaranya juga adalah sedekah. فيقول الله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. مثل القرض مثل كريدت هذا في البنك.
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Faqimus shalah," dirikanlah salat. Kewajiban kita semua punya kewajiban untuk mendirikan salat. Wa aqimuz zakah, kemudian tunaikanlah zakah dan tunaikanlah zakat. Ketika kita memiliki harta berlebih, ada di antara kita yang terkena kewajiban zakat. Wa aqridullaha qardan hasanah. Dan Allah Taala berfirman, dan infakkanlah harta kalian, berikanlah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, tajidu wa indallah وأضعاف مضاعفة أي أكثر منه كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. Maka setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan mendapatkannya lagi di akhirat dan bahkan berlipat-lipat ganda, sampai yang hanya mengetahui bilangannya, lipatannya hanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur'an. مثل في الحديث جاء أنه كل عمل ابن آدم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis masyhur yang beliau tadi sebutkan bahwasanya barang siapa yang meninggal kemudian dia akan terputus amalannya kecuali 3 amalan, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah. Pertama disebutkan oleh Nabi SAW adalah harta yang diinfakkan, disedekahkan dengan sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. فنتفكر ونتدبر إلى من نخرج هذه الصدقات، من هو حقيقة يستحقها في هذه الأيام خصوصا. لهذا إذا نعيش الجو ونعيش يعني الفكر أنه إخواننا في فلسطين والله لا يجدون ما يأكلون، لا يجدون حتى الماء يشربون، أكلهم وشربهم من الزرع يطحن ثم يؤكل، لا يوجد أي شيء. محاصرون، لا خلاص، ضيق من الاحتلال من الإسرائيليين، ضيق من المعتدين عليهم، لا يجعلونهم يأكلون ولا يشربون ولا يصنعون أي شيء، حتى الطعام يأتي إليهم من الصعب، ولكن الحمد لله يصل إليهم الطعام بإذن الله. Di antara yang perlu kita pikirkan hari ini adalah keadaan saudara-saudara kita seiman, seislam yang ada di Palestina sana. Hari ini mereka tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan pada saat makan sahur tadi. Tadi mungkin di antara kita masih bisa makan sahur dengan nyaman, alhamdulillah. Kita bisa makan nasi, kita bisa minum air yang segar, air yang jernih. Hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka juga punya kewajiban puasa. Rukun Islamnya sama seperti kita, tapi mereka tidak mendapatkan sahur seperti kita. Kalau sahur pun nanti tidak tahu buka puasanya dengan apa. Hari ini mereka dalam keadaan terkepung dari segala arah. Segala bantuan dicegah, segala makanan dan minuman diputus jalurnya oleh orang-orang Israel laknatullah alaihim, yang mereka semua kesusahan. Mereka semua tidak mendapatkan fasilitas ibadah. Di antara ibadah adalah apa? Makan minum ketika sahur dan berbuka puasa. Maka mari jangan kita lupakan saudara-saudara kita yang ada di sana, karena sesungguhnya kita sesama orang beriman, sesama orang muslim, mari saling menolong dalam ibadah kali ini. ونسأل أنفسنا ونسأل أسرتنا ماذا سنقدم لإخواننا في فلسطين في هذا الشهر. Maka mari kita pikirkan diri kita, maka kita tanyakan pada diri kita dan pada keluarga kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apa yang akan kita berikan, apa yang kita sumbangsihkan untuk saudara-saudara kita yang hari ini ada di Palestina. Ana sa'usa'iduhum bi al-arz ras, atau ana sa'usa'iduhum bi ad-daqiq, wa ana sa'usa'iduhum bi sukkar, wa ana sa'usa'iduhum bi hadha, wa ana kaifa sa'usil lahum hadha al-amr. فإن شاء الله بإذن الله نحن جميعا نكون عونا وسندا لإخواننا في غزة. Sesuap beras, sesuap nasi, satu tetes air sangat-sangat berharga bagi mereka. Kita mungkin pernah merasakan yang namanya kehausan, yang mana kita ketika meneguk satu teguk air itu sangat berharga. Hari ini mereka merasakan yang namanya satu
teguk air itu juga sangat-sangat berharga. Bahkan hidup mati mereka ada di satu gelas, ada di sesuap nasi yang kita kirimkan kepada mereka. Maka sungguh dengan satu teguk air, dengan satu suap nasi yang kita kirimkan ke sana, itu bisa menyelamatkan nyawa mereka. فإن شاء الله نحن نستمر وإياكم مع الأستاذ فتاح والأستاذ إبراهيم، نعم إن شاء الله، لكي يوصلون الرسالة ويوصلون مشاعر إخواننا في فلسطين إليكم. وأستعذكم على الإطالة وجزاكم الله خير. Beliau mengatakan bahwasannya sebenarnya masih ingin berbicara lebih panjang lagi akan, tapi tentunya waktu yang terbatas. Kemudian beliau memberikan permohonan maaf atas kurang lebih yang disampaikan pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Beliau mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Ba'da makan sarapan. Beliau harus jangan sarapan ya. Puasa ya. Masya Allah. Bismillah. Demikian tadi Bapak Ibu yang disampaikan oleh Syekh Sholih Ali Mahfal. Beliau ini Pak keturunan Yaman, beliau keturunan Yaman. Ya, nasab beliau adalah Yaman. Mahfal itu nama tempat di nama kampung di sebuah kampung. Cek. Ya. Mohon izin berdiri Bapak. Beliau ini keturunan Yaman. Nasab beliau Mahfal itu nama tempat, nama daerah di Yaman, Bapak Ibu. Yang mana kita tahu Bapak Ibu mungkin juga melihat di internet, di YouTube, di Yaman juga hari ini kondisinya juga tidak lebih baik daripada kita dari beberapa keadaan, dari beberapa sisi. Ya. Di tempat beliau, di tempat maksudnya kakek beliau, bahkan ibu beliau juga hari ini masih ada di Yaman. Keadaannya beliau kemarin sempat cerita, beliau juga pernah jadi imam, jadi khatib di Yaman sana, karena keadaan kondisi yang juga sempat ada konflik, beliau juga akhirnya dilarang untuk jadi imam, untuk jadi khatib. Tadi Bapak Ibu, beliau sama sekali tidak cerita tentang keadaan ibu beliau, keluarga beliau hari ini yang ada di Yaman. Beliau lebih pilih cerita untuk menceritakan keadaan saudara-saudara kita yang hari ini ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang sebenarnya kalau mau dipikir-pikir juga ya sama-sama membutuhkan, tapi beliau lebih pilih menceritakan keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Artinya beliau ingin mengajak kita bahwasannya ya hari ini sesusah apapun hidup kita, hari ini sebagaimanapun ujian kita pada hari-hari yang kita hadapi, tentunya kita tahu keadaan kita ini juga tidak dalam keadaan sempurna. Kita semua serba berkebutuhan, berkekurangan. Tapi hari ini kita punya saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina itu dari tahun 40-an sampai hari ini tahun 2024 mereka menghadapi sebuah keadaan penjajahan yang mana kalau itu dilakukan oleh bangsa lain, tentunya hukuman internasional itu sudah bertumpuk-tumpuk dan mungkin mereka semua sudah harusnya hilang dari muka bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua dengan wasilah apa? Salah satunya menguji kita sesama orang beriman, yang mana yang bertakwa kepada Allah, yang mana yang peduli kepada sesama muslim, meskipun jauh tapi mereka juga saudara-saudara kita semua. Bapak Ibu, hari ini muslimin terbesar negara mana Pak? Warga Indonesia. Bapak Ibu mungkin yang pernah haji, pernah umroh, jamaah haji kuota paling banyak dari negara mana? Indonesia. Bapak Ibu ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ketemunya orang Madura Pak. Ya. Paling banyak warga Indonesia dan paling banyak Madura Pak. Ya. Betul itu, tidak salah. Bahkan Pak, saya lebih duluan ketemu orang Madura enggak di Madura, di Mekah malah. Ketemu orang Madura lebih banyak malah di Madinah. Saya baru pertama kali juga Pak, mohon maaf kalau ada salah kata ini di awal. Ya,
Saya malah saking banyaknya warga negara Indonesia, warga Madura ini paling banyak ketemunya malah di Mekah, di Madinah. Nah, padahal Pak, yang disabdakan Nabi itu tanah suci itu kita ada berapa Pak? Makkah, Madinah, sama Masjid Aqsa yang ada di Palestina hari ini. Bapak Ibu mungkin pernah lihat di YouTube. Di YouTube ada seorang YouTuber, orang Palestina. Dia pernah jalan-jalan ya, mengadakan bikin video YouTube sosial eksperimen. Dia bawa uang $100 Amerika, kurang lebih 1,5 juta rupiah. Kemudian bawa bendera Indonesia kecil, ya, dari kertas begitu di print. Kemudian dia ketemu orang sembarang orang Gaza, ditanya, kamu mau nggak tak kasih uang $100, 1,5 juta rupiah? Syaratnya cuma satu, bakar ini, bakar bendera Indonesia ini. Mau nggak? Setiap orang yang ditemui nangis, Pak. Nangis. Kenapa? Saya walaupun dikasih uang 1 miliar pun nggak mau saya bakar bendera Indonesia. Kenapa? Kamu lihat itu loh. Rumah sakit terbesar di Gaza itu tulisannya Mustaswa Indonesia, Rumah Sakit Indonesia. Uang 1,5 juta itu buat apa? Itu rumah sakit yang bangun warga negara Indonesia dengan bantuan swadaya mereka. Mereka nggak semuanya mereka orang kaya. Bahkan kita tahu sekarang ekonomi kita di Asia Tenggara juga termasuk bukan yang atas. Tapi mereka, mana orang-orang kaya yang Eropa, yang Amerika, yang Australia, itu yang bangun rumah sakit Indonesia. Yang kemarin difitnah sama Israel dikatakan sebagai markas pemberontakan. Dibom hari ini Pak, rumah sakit yang ada di Indonesia hancur lebur, yang mana mereka semua tidak ada satupun warga Gaza, tidak ada satupun warga Palestina yang tidak tahu nama Indonesia, yang tidak tahu yang namanya bendera Indonesia. Semua mereka tahu orang Indonesia adalah orang-orang yang baik, yang mereka semua harapan mereka adalah kalau hari ini jamaah paling besar, jamaah haji paling besar itu dari warga negara Indonesia, jamaah di Masjid Nabawi itu isinya adalah orang-orang Indonesia, maka harapannya adalah mudah-mudahan besok yang sholat di Masjid Aqsa ini juga sama-sama orang Indonesia paling banyak. Allahumma amin. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kita tahu kita punya saudara, tentunya bukan cuma kita yang membantu ya. Bahkan hari ini ya, saudara kita juga selain Indonesia tentunya ada Malaysia juga, ada Brunei, ada negara lain. Bahkan juga saudara kita yang mungkin non muslim ya, tidak Islam juga membuktikan bahwasannya mereka ini juga manusia. Mereka ini juga manusia. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Beberapa waktu lalu Pak, kita juga sudah pernah di Madura ini safari dakwah tahun kemarin, kemudian menyampaikan donasi bantuan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebagian yang sudah kita sampaikan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana Bapak Ibu. Di sana keadaan ekonomi tentu sangat jauh di bawah kita. Ibu Bapak mungkin tadi pas sahur minum air mungkin 300 mili, 600 mili Pak. Di sini air 300 mili harganya berapa? Mungkin 500 rupiah ya. 500 ribu yang masih hitungannya rupiah lah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. 300 mili Pak, sekarang hari ini Bapak Ibu perlu tahu air 97% air di Gaza itu sudah terkontaminasi dengan zat kimia yang berbahaya. Jadi mereka ini tidak cuma dibunuh oleh orang-orang Israel, tapi mereka juga diputus, bahkan sengaja diracuni, sengaja dipersusah hidupnya supaya apa? Supaya mereka menyerah saja, nggak usah tinggal di Gaza, supaya mereka dibantai, kemudian dijajah tanahnya. Hari ini air mineral itu 300 mili harganya kalau dirupiahkan sekitar 100.000 rupiah di sana. 100.000 rupiah. Kalau 1,5 liter sudah susah Pak. Mungkin Bapak Ibu kemarin pernah lihat juga, ada di YouTube, ada di Instagram, ada seorang bapak ya, istrinya baru melahirkan anak pertamanya, kemudian dia punya uang sekitar kalau dirupiahkan 1 juta rupiah, 87 dolar sekian. Dia keliling Gaza ini untuk cari hadiah terbaik buat istrinya. Kalau di sini 1 juta dapat apa Pak ya? Banyak Pak ya, sembako, bapak perhiasan juga mungkin dapat THR. Kemarin bapak ini dia keliling Gaza dengan uang 1 juta rupiah, kira-kira kalau dirupiahkan dapatlah hadiah terbaik buat istrinya. Dan Bapak Ibu tahu hadiahnya berupa setengah piring beras dan
sepertiga piring daging mentah, Pak, bukan matang. Itu harganya 1 juta rupiah. Dan itu sangat senang kenapa? Karena nyarinya susah, tidak apa-apa harga 1 juta untuk istri saya, karena dia baru melahirkan. Sungguh keadaan sana sangat tidak pernah terbayangkan sepanjang sejarah umat manusia. Ini sebagian tim kita yang ada di sana. Tadi di awal ada kita punya 3 program, Pak, di sana. Ada yang namanya pabrik roti. Makanan pokok mereka adalah roti di sana, roti dari gandum maupun dari tepung. Kemudian kita juga punya program tadi namanya pengadaan air bersih atau water station, ya. Kami benar-benar menurunkan tim yang ada di sana. Ini sebagian tim kami di sana, ya. Di sana musim dingin, Pak. Musim dingin itu kalau dingin turun salju. Turun salju, suhunya bisa di bawah 0 derajat. Ya, maka selimut ini kebutuhan yang sangat penting. Ya, di sini nggak ada yang pakai sarung, Pak, ya. Karena dingin sekali. Dan makanya mereka sangat membutuhkan selimut. Selimut ini bagi kita mungkin sini ya tidak terlalu terasa, tapi bagi mereka, orang nggak pakai selimut itu bisa mati, Pak. Orang sana nggak pakai selimut bisa mati. Ini air jernih, ya. Air jernih. Yang ini harganya mahal sekali, ya. Ini salah satu tim kita yang ada di sana. Ya, tadi bilang kami dari Suara Langit, ya, nggak bisa bilang langit, Pak. Suara Langit Indonesia. Tadi yang beliau tadi itu kemarin beberapa waktu yang lalu membawa truk ini dan qadarullah, Pak, di jalan dibom oleh Israel. Jadi yang bawa truk tadi itu beliau sekarang sudah kita doakan menjadi syuhada, menjadi syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi ternyata tidak hanya butuh harta, bahkan sudah ada hartanya, sudah ada air minumnya pun di jalan masih dicegat sama Israel, dibunuh, dibantai. Yang mereka perjuangkan apa? Cuma sama tadi kayak seperti Syekh bilang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa mahalnya kalimat syahadat yang mereka perjuangkan. Betapa mahalnya kalimat syahadat yang diperjuangkan oleh mereka di mana? Di Gaza, di Palestina, yang mana mereka pada kali ini sangat membutuhkan uluran tangan kita semua. Beberapa waktu yang lalu ada bayi seperti ini, dan ini bukan cuma 1-2, Pak, ribuan bayi seperti ini di Gaza. Meninggalnya bukan karena peluru, meninggalnya bukan karena bom, meninggalnya bukan karena disiksa. Mereka bahkan meninggal itu karena kelaparan. Kita bisa bayangkan, kita sih lapar mungkin tidurnya nggak nyenyak, atau mungkin lapar tidak bisa beraktivitas, tapi dia di sana meninggal gara-gara kelaparan, yang itu tidak pernah terbayangkan oleh kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian, mari, kata Syekh tadi, kita sisihkan harta kita sisihkan apa yang telah Allah berikan kelebihan kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sebagaimana saudara-saudara kita yang lain dari ujung Aceh sampai ujung Papua termasuk Madura, yang mana sudah dikenal oleh warga seluruh dunia, bahkan warga Gaza, warga Palestina. Kita semua adalah bangsa-bangsa yang dermawan. Terbukti kita pernah membangun rumah sakit besar. Terbukti tidak ada satupun warga Palestina yang tidak mengenal bangsa Indonesia. Maka Bapak Ibu sekalian, kami menawarkan Bapak Ibu untuk menitipkan donasinya kepada Palestina melalui lembaga yang ada di tempat ini, yaitu Suara Langit Indonesia. Adakah dari Bapak Ibu yang sekalian yang ingin menitipkan hartanya pada pagi hari ini? Ada yang ingin mengangkat tangan? Boleh? Ibu atau Bapak boleh angkat tangan, nanti akan, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Boleh Bapak ke depan, Bapak diberikan kenang-kenangan oleh Syekh. Nanti boleh nanti untuk donasinya diserahkan langsung ke panitia, nanti akan dicatat lembar donasinya, ya Bapak. Boleh Pak ke depan untuk diberikan kenang-kenangan dari Syekh, lembar komitmen untuk saya. Bapak
saudara kita di Palestina. Memang kata merdeka ini bagi kita sakral Pak ya. Kita dari tahun 45 sampai sekarang setiap 17 Agustus selalu memandangkan yang namanya merdeka. Sampai kita punya masjid terbesar di Asia Tenggara namanya Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan, Masjid Merdeka. Yang mana merdeka ini harganya sangat mahal. Kita dengan merdeka ini bisa sahur tadi, bisa buat buka puasa nanti, dan yang mana hari ini merdeka ini belum dimiliki oleh saudara kita yang ada di Palestina. Ustaz, saya hari ini tidak bawa uang tunai, boleh nanti diberikan nomor komitmen untuk transfer. Ustaz, saya mau nanti online saja, bisa. Ada ibu bapak yang ingin menyumbangkan hartanya pada hari ini, boleh ibu juga angkat tangan. Ada yang ingin, masya Allah. Allahu Akbar. Boleh bapak ke depan. Berikan kenang-kenangan. Bapak Maksud, boleh Pak sepakat kata bagaimana perasaan Bapak untuk saudara di Palestina? Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina bisa terbebas dari penjajahan dari laknat Allah Israel, dan mudah-mudahan juga salah satu harapan adalah yang membebaskan itu salah satunya adalah dari Indonesia. Amin. Dan mudah-mudahan mungkin dari anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita nanti menjadi salah satu pembebas Amin. dari yang akan membebaskan Al-Aqsa dari Yahudi Israel. Karena di dalam sejarahnya Palestina itu dibebaskan oleh orang luar, bukan orang Palestina sendiri. Yang pertama ketika Khalifah Umar bin Khattab, ya, beliau orang Arab, orang Mekah. Kemudian yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi, Panglima Salahuddin Al-Ayyubi itu juga bukan orang Palestina. Maka tidak menutup kemungkinan dari anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita nanti menjadi salah satu pembebas, ya, pembebas sehingga kaum muslimin bisa bersatu di bawah panji Islam. Gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Beliau tadi mengatakan bahwasannya betul tadi yang Bapak sampaikan, bahwasannya kalau mau dicek hari ini datanya, hari ini yang paling banyak berdonasi kata beliau untuk Palestina adalah warga negara Indonesia. Itu beliau akui sendiri sebagai orang yang bukan orang Indonesia. Sebagai orang yang bukan orang Indonesia, beliau akui bahwasannya ya orang Indonesia ini bahkan bangsa-bangsa Arab ya ketinggalan Pak sama warga Indonesia, ya, termasuk warga Madura juga. Warga Madura juga. Maka tadi yang beliau sampaikan ya, kita berjuang, mudah-mudahan hari ini kita keluar harta kita. Barangkali hari ini kita mengeluarkan harta kita sekian rupiah, sekian ratus ribu rupiah, sekian juta rupiah. Mungkin nanti yang merasakan anak cucu kita Pak, yang bisa sholat di Masjidil Aqsa, atau bahkan menjadi imam di Masjidil Aqsa, atau bahkan menjadi mahasiswa di Gaza, atau bahkan menjadi muadzin di Masjidil Aqsa. Ustaz, saya tidak ada harta Ustaz, saya adanya perhiasan, boleh. Ustaz, saya adanya cincin. Ustaz, saya adanya kalung. Ustaz, tahun kemarin Pak kita di Madura ada warga sini yang menitipkan, Ustaz, saya adanya mobil. Saya kan tidak apa-apa ya, boleh kita antarkan ke Palestina, tapi ya susah Pak ngurusnya. Mobilnya dibawa ke sana, nggak mungkin. Akhirnya kita bantu untuk jualkan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Ustaz, saya maunya dijemput nanti donasi di rumah, boleh. Ustaz, saya nanti mau malam dijemput di rumah donasinya, boleh juga. Ustaz, saya bisanya 1.000 sehari. Ustaz, saya bisanya 10.000 sebulan, boleh ya. Kami di sini juga ada ini Pak, kenceleng, celengan.
barangkali Bapak Ibu ada yang berminat bawa. Masya Allah, minna. Dari Allahu Akbar. Dek mau foto di depan sama saya. Sini. Masya Allah. Ini adik siapa namanya dek? Siapa namanya? Alto. Ini buat apa? Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. Foto dulu, foto dulu. Mau diminta enggak? Dek Alto. Insya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Adakah sini yang ingin menitipkan hartanya 2 juta rupiah? 2 juta rupiah ada yang menitipkan hartanya pada pagi hari ini, yang mana harta tersebut akan kita berikan setetes air, seteguk air, sesuap nasi. Yang tadi Bapak Ibu tahu sendiri, harga air sangat-sangat mahal di sana, dan itu hidup mati mereka. Hidup mati mereka adalah sesuap nasi dan seteguk air, segelas air yang ada hari ini di kita mungkin biasa saja, tapi bagi mereka luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Palestina itu ada di bagian Syam hari ini, yang mana Nabi sabdakan idza fasada ahlus Syam fala khairu fikum. Kalau Syam atau negeri di antaranya adalah Palestina itu rusak, maka kaum muslimin ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hari ini kita sedekah plus kita dapat sabda Nabi menolong jantung dunia. Kaum muslimin jantung dunianya ada di Syam. Jadi hari ini Pak, kalau kita sedekah untuk Palestina, kita sedang ngurusin jantungnya umat Islam. Kalau di rumah sakit itu termasuk yang paling pengobatan paling krusial adalah jantung. Kita hari ini menolong saudara kita di Palestina, itu juga sedang menolong jantung kaum muslimin. Maka ibu bapak, ada lagi yang ingin berdonasi boleh angkat tangan. Tidak perlu malu-malu ya. Yang saat saya sedekah atas nama keluarga yang lain boleh, ya, tidak masalah. Atas nama siapapun boleh. Bahkan hari ini saudara kita yang non muslim pun menolong Palestina. Mereka keluar hartanya atas kesadaran bahwasanya mereka ini juga manusia. Mereka ini juga orang-orang yang berhak layak hidup seharusnya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ternyata kita punya kemampuan untuk menolong saudara kita di Palestina, sedangkan kita tidak menolongnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita tolong saudara kita. Ya, nanti Ibu Bapak barangkali ya, setelah ini ada yang masih penasaran dengan programnya, ingin mengetahui lembar komitmennya dengan panitia, apapun itu bentuknya, baik harta tunai maupun transfer online bisa, ataupun kemudian jemput donasi ke rumah juga bisa. Kita sering seperti ini, nanti kemudian ada yang datang ke panitia, saat saya ingin dijemput di rumah donasinya, silahkan, apapun itu bentuknya, harta tunai ataupun misal sering Pak juga di seperti ini ada yang nitipkan kendaraannya, motornya atau perhiasannya juga boleh, nanti akan dibantu oleh panitia dan akan disalurkan kepada saudara kita ada di Palestina. Hari ini fokus kita ada 3 Pak. Pengadaan roti, kemudian air, kemudian juga Bapak Ibu juga kalau mau berkenan nanti Idul Adha bisa kurban di Palestina. Cuma hari ini kemampuan kita terbatas pada kurban kambing saja Pak. Di sini kambing berapa Pak? Berapa? 3 jutaan Pak ya harganya. Harga sekitar 3 juta rupiah. Sebenarnya kalau bisa beli di sini dikirim ke sana kita kirim pakai pos ya, tapi tidak bisa, nanti mati di jalan. Di Palestina harganya sudah sampai 12 juta Pak kambing. Di atas itu kami sudah tidak mampu beli sapi karena sangat mahal dan susah carinya konta apalagi. Jadi yang sini kambing harga 3 juta, 4 juta, sana harganya sudah 12 jutaan, dan itu sangat berharga bagi mereka. Sangat berharga. Makan daging Pak kalau normal tadi Bapak boleh cari di YouTube, cari di Instagram, cari di internet ya. Daging itu di Palestina hari ini susah nyarinya. Kalau ketemu pun tadi mentah setengah piring harganya bisa sampai 1 juta rupiah. Daging itu subhanallah sangat-sangat mahal bagi mereka. Jangankan daging, beras apapun itu ya. Bahkan mereka kadang Pak, beliau kemarin cerita kadang mereka itu untuk makan masaknya bukan tepung, harusnya kan tepung yang dimasak karena mereka makan roti. Kadang untuk mengganjal perut itu mereka ngambil ini Pak, debu.
bukan kirim tepung Pak ya, debu kemudian dicampur air kemudian dimasak. Ada itu supaya perutnya dia bergerak saja. Nanti mati ya tidak apa-apa, nanti matinya daripada mati sekarang. Maka Bapak Ibu sekalian, ada ingin boleh yang berdonasi angkat tangan, diberikan nomor komitmen, tidak harus sekarang, boleh. Nanti boleh setelah pulang juga boleh, atau nanti mau pulang saat saya ingin bawa pulang bawa pulang celengannya juga boleh. Nanti kalau sudah penuh atau sudah minta ingin dijemput akan dijemput oleh panitia yang ada di Madura. Yang ada di Madura yang mana kita warga Madura, kita warga Indonesia, warga Nusantara adalah bagian dari kaum muslimin dunia, bagian dari warga dunia yang kita semua harus peduli kepada saudara kita di Palestina. Yang mana nanti kalau merdeka juga kita yang akan meramaikan sebagaimana hari kita meramaikan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kelak kita juga akan memenuhi Masjidil Aqsa. Allahumma. Mungkin sekian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Nanti boleh brosurnya difoto Pak, kemudian jadikan status, dikirim ke grup keluarga, dikirim ke grup teman-teman. Barangkali Bapak Ibu juga menjadi wasilah donasi, barangkali dengan share atau postingan Ibu Bapak menjadi inspirasi bagi yang lain. Mungkin kita keluar tidak seberapa, tapi ada orang lain yang terinspirasi, kita juga dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang lain, dan kita juga mendapatkan pahala menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini, yang mereka sungguh dalam keadaan yang kita semua tidak bisa menggambarkan dengan berapapun kata ya, dalam keadaan seperti ini ya. Mayat bergelimpangan di mana-mana, darah itu sudah seperti ya Allah, sudah tak terhitung lagi. Bangunan-bangunan hancur seperti ini yang kita subhanallah, betul kita juga ini berkekurangan, tapi ternyata saudara-saudara kita di Palestina sana ya, hampir tidak ada harganya sama sekali nyawa-nyawa mereka yang ada di sana. Ini tentunya bukan film ya, ini dokumentasi juga, kita semua bisa melihat di internet. Kita hari ini melihat mereka dalam keadaan yang kita tidak pernah membayangkan sebelumnya. Yang hari ini dengan teknologi semua orang tahu, tapi tidak semua orang bisa peduli. Ini tim kita yang ada di sana, ini saudara kita yang ada di sana, kita salurkan bantuan, kita salurkan apa yang kita miliki, bukti bahwasannya nanti kalau ditanya Allah Ta'ala, kita semua sudah memberikan apa yang kita bisa. Selebihnya adalah Allah Ta'ala yang berkuasa, Allah Ta'ala yang akan memerdekakan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Mereka ini setiap kali melihat bendera Indonesia, setiap kali melihat rok seperti ini, selalu ada bendera Indonesia, ada bendera Palestina. Mereka ini selain mereka mendapatkan asupan air, asupan gizi yang mereka rasakan, juga mereka mendapatkan asupan dukungan hati, asupan dukungan moral, asupan dukungan moral, asupan dukungan psikis, yang mana itu juga mahal bagi mereka semua. Mereka tidak merasa berjuang sendirian. Masjid Al-Aqsa adalah masjidnya kaum muslimin dunia. Masjid Al-Aqsa adalah masjidnya kaum muslimin seluruh yang ada di muka bumi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian yang ada di Masjid Al-Islah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kesempatan lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin menanyakan perihal donasi ini, bisa ke panitia setelah acara ini, atau bisa kemudian hari dan bisa menghubungi melalui panitia. Kami ada di online, ada di nomor WhatsApp, ada di sosial media, bisa dipantau dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.